Halo semuanya, balik lagi di channel Laptop Sugus. Nah, video pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengatur tampilan media interaktif yang sudah kita buat ini agar ketika pertama kali dijalankan itu langsung full screen ya, langsung tampilannya penuh. Nah, kalau biasanya tampilan masih sebagian seperti ini sesuai ukuran aslinya. Jadi bagaimana caranya sekarang agar ini otomatis full screen? Nah, sekarang kita set agar di awal langsung tampilan penuh seperti ini. Tetapi nanti bisa juga kita kembalikan ke ukuran yang sebenarnya ya, melalui button yang sudah dibuat. Nah, cuma sekarang agar di awal langsung otomatis full screen. Nah, itu yang pertama pada video pembahasan ini. Kemudian berikutnya bagaimana caranya agar background atau musik latar yang sudah kita set juga itu agar autoplay ya, agar langsung diputar secara otomatis tanpa harus klik button on off. Nah, saya coba dulu ini ya. Ini lama tidak membahas tentang background. Ya, termasuk juga nanti mengatur volumenya agar tidak terlalu keras ya. Nah, kalau misalnya diatur volumenya terpisah juga bisa. Nah, kalau di Flash juga ada fiturnya mengatur volume agar backgroundnya tidak terlalu keras ya. Nah, termasuk juga mengatur tampilan kursor atau pointer yang pada video sebelumnya sudah pernah saya bahas bagaimana cara mengubah tampilan kursor atau pointer pada aplikasi Flash hanya khusus pada tampilan Flashnya ya. Di luar tampilan Flash, pointer atau kursornya akan kembali ke ukuran yang standar. Nah, cuma pada video sebelumnya yang proses pembuatan atau mengubah bentuk kursor itu belum maksimal saya terapkan ya, baru hanya proses membuat saja. Nah, bagaimana agar di semua halaman kursornya bisa aktif dan bisa digerakkan. Nah, jadi sekalian saya akan bahas dalam video ini. Oke, langsung saja. Saya akan awali dari full screen ya. Tampilan full screen otomatis. Di sini saya akan kembali membuka file start yang sebelumnya, yang pada video sebelumnya sudah saya bahas ya, agar tidak tumpang tindih filenya. Jadi membuat file start atau file yang harus dijalankan pertama kali. Nah, ini filenya kosong. Di sini saya hanya bermain di layar 1, frame 1 ya. Di sini ada action script yang sudah berisi. Nah, kalau sebelumnya ini hanya berisi perintah load Novena memanggil file, di mana ini yang dipanggil adalah file intro dan levelnya 1. Nah, sebelum memanggil file intro, di sini saya akan letakkan script untuk merubahnya menjadi layar penuh atau full screen. Nah, kalau masih ingat di sini untuk perintah tampilan layar penuh atau full screen ini ada di browser network juga ya. Nah, di sini fs command ya. Sekali lagi ini bukan melalui button ya. Kalau yang sebelumnya saya buka lagi ya tampilan menunya. Ya, file yang sudah pernah dibuat. Nah, ini. Nah, button 3 serangkai ini ya. Yang ada close, full screen. Nah, ini bukan minimize, ini hanya restore down ya. Nah, yang full screen-nya ini ada on release ini karena perintah dari button. Perintah klik button untuk full screen. Nah, karena sekarang yang kita buat tidak ada button, jadi saya akan ambil yang ini ya. fs command full screen true. Ya, di sini saya akan letakkan nih biar tidak ketik lagi. Ya. fs command full screen true. Nah, ini saya tutup.
Oke, kita save test movie. Nah, di sini memang tidak jalan ya. Oke, saya akan jalankan langsung di sini. Start. Ya, langsung full screen ya. Nah, nanti kalau mau mengembalikan ke ukuran sebenarnya, ya kita tinggal mainkan button yang sudah dibuat sebelumnya ya. Nah, itu. Oke, itu untuk tampilan otomatis full screen ya. Nah, selanjutnya agar musik latar atau background yang sudah kita buat, sudah kita setting agar play otomatis. Nah, kita bisa panggil juga di sini. Nah, kita deretkan di sini di bawah load movie 6 biar angka levelnya berurutan ya. Nah, jadi selain memanggil file intro, di sini kita juga bisa memanggil file musiknya langsung biar tidak klik on off nanti ya. Nah, kita cek dulu sebelumnya sudah pernah membuat ya. Kalau masih ingat bagaimana membuat musik latar agar bisa di on off ya, hidup matikan ya. Nah, ini tombol on ya. Coba diperiksa lagi button on off musiknya. On release load movie 6 musik.swf levelnya 2. Nah, disinilah menggunakan level 2. Kalau level 1 ini sudah antar halaman ya. Nah, ini secara khusus levelnya 2. Sama juga ini karena tidak melalui button, jadi langsung saya akan masukkan load movie 6. Ya, kita bawa di bagian start. Nah, letakkan di bawah ya, biar berurutan pemanggilannya. Nanti yang pertama dijalankan intro. Nah, musik latar itu. Nah, ini sementara file intro yang saya buat tidak ada musik atau sound effect. Jadi saya akan ganti dengan musik yang ada saja dulu ya, dengan musik latar yang sudah dibuat. Save test movie. Oke, itu sudah jalan ya. Sudah menunjukkan adanya perubahan dari sebelumnya tidak ada musik, tidak jalan otomatis musiknya, sekarang sudah jalan. Oke, saya akan coba lagi dari file startnya, jalan terpisah. Jadi nanti kalau untuk on off tetap berfungsi ya. Nanti kalau mau dinyalakan lagi tinggal on lagi. Ya. Nah, itu ya untuk auto play musik. Nah, nanti kalau misalnya musiknya terlalu keras, kita bisa atur di sini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, saya akan buka kembali file musiknya. Di sini file musik, ya ini dia. Nah, kalau masih ingat, jadi setelah memasukkan file musik atau file audionya, ya pengaturan yang ada di properties di sini, kita bisa atur di bagian efek. Ya, di sini ada edit sound envelope. Nah, masuk ke bagian itu, klik. Nah, di sini kelihatan grafik audionya. Nah, yang paling atas ini adalah garis volume. Nah, di sini kita bisa turunkan musiknya. Misalnya saya akan turunkan di level ini. Kita bisa preview ya.
Di sini ada play, stop. Kita coba. Kalau masih kurang pelan, masih keras, turunkan lagi. Cari yang enak menurut kalian. Intinya jangan sampai nanti dubbing atau narasi yang sudah dibuat itu kalah dengan musik ya. Jangan sampai musiknya mendominasi, itu intinya. Nah, kalau misalnya kesulitan mengatur di sini, ya cara yang paling gampang ya diatur volume musiknya sebelum masuk ke flash. Jadi musik latar yang sudah disiapkan diatur dulu volumenya agar sedang atau mungkin lebih kecil, barulah masukkan ke flash. Jadi kalian tidak perlu repot-repot mengatur volume di sini. Oke, kalau sudah, ini di save kembali test movie. Nah, itu mengatur volume di aplikasi Flash-nya ya. Mengganti ukuran dan jenis huruf. Langkah berikut ini adalah bagaimana caranya merubah Oke. Nah, nanti selalu adakan uji coba ya, apakah musik latarnya masih mendominasi atau belum ya. Intinya kalau ada dubbing, jangan sampai dubbingnya kalah dengan musik latar ya. Dari segi volume jangan sampai musik latarnya lebih keras. Nah, oke, untuk autoplay dan auto full screen sudah beres. Selanjutnya di sini, nah seperti yang sudah pernah saya buat ya pada video sebelumnya. Di sini kalau ingin merubah tampilan kursor atau pointernya, nah kita bisa lakukan di Flash. Nah, cuma waktu pada video sebelumnya ini belum sepenuhnya saya jelaskan bagaimana agar pointernya bisa jalan di semua halaman. Nah, kalau misalnya belum jelas bagaimana caranya merubah kursor atau pointer pada Flash, silahkan simak kembali video yang sebelumnya, yaitu merubah atau customize kursor ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kursor yang sudah kita ubah ini bisa jalan di semua halaman. Nah, saya akan cek kembali di halaman menu ya. Nah, saya akan buka kembali halaman menu dan halaman materi waktu itu saya jadikan contoh. Nah, jadi saya akan coba letakkan di halaman materi. Ini file kursornya. Nah, ini file namanya mouse ya. Saya akan buka dulu. Oke, saya akan copy kursornya ini yang sudah berisi script ya. Ya, scriptnya ini nanti saya tidak lagi menjelaskan. Silahkan simak kembali di video yang sebelumnya yang membahas tentang customize kursor. Nah, saya akan copy ini, saya bawa di file materi ya. Nah, saya akan buatkan layar baru. Ini hanya sementara ya. Oke. Saya save test movie. Nah, ini baru hanya bisa jalan di satu halaman ini saja ya. Nah, ketika misalnya sekarang saya akan kembali ke halaman menu.
ini kursor tidak muncul ya. Kalau digerakkan mouse-nya, ya buttonnya aktif tapi mouse-nya kok hilang gitu. Nah, sebenarnya ini mouse-nya tidak hilang atau kursornya tidak hilang. Dia masih tetap jalan, hanya saja dia jalan di halaman materi saja, tidak di halaman menu. Nah, saya akan jelaskan lagi. Ini karena yang kita jalankan pertama kali itu adalah file materi dan saya tadi letakkan objek kursornya di halaman materi. Jadi ini otomatis berada di level 0 ya. Ya, ini paling bawah dia. Nah, ini masih kaitannya dengan penggunaan level. Sekarang saya klik menu. Nah, file menunya ini di level 1. Ya. Saya ulang lagi. Saya akan tampilkan layar penuh. Ya. Ke menu. Nah, ini sebenarnya masih aktif dia kursornya, hanya saja jalan di halaman materi. Kalau kita lihat di sebelah kiri kanan ini area yang kosong, nah itu kursornya masih kelihatan. Ya, sebelah kiri lihat ya. Nah, dia hanya tertutupi oleh file menu yang jalan di level 1, sedangkan file materinya jalan di level paling bawah, level 0. Ya, sampai di sini saya harap semuanya paham ya. Jadi kursor sebenarnya masih aktif. Hanya saja dia tertutup oleh file yang jalan di level 1. Nah, begitu pula kalau misalnya kursor ini saya letakkan di menu. Ya, saya buat lagi layar baru. Ya. Ini dia. Save test movie. Nah, jelas file menu otomatis jalan karena file menunya berada di level 1. Bukan, level 0. Ya, file menu jalan di level 0 karena ini yang pertama kali dijalankan. Sekarang saya akan ke file materi lagi. Ya, beginilah jadinya. Meskipun di file materi ada kursor, tetapi kursornya tidak jalan. Ya, kursor akan berjalan pada file yang pertama kali dijalankan, yaitu file yang berada di level 0. Nah, ini level 0 ya, yaitu file menu. Ya, tadi saya klik materi ya, file materi berada di level 1. Meskipun di file materi sudah ada kursor, tetapi tetap tidak jalan. Yang tetap bisa menjalankan adalah file yang berada di level 0. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau materi yang dijalankan, materi yang berada di level 0. Ya, klik sekarang menunya ke level 1. Ya, yang di menu tidak jalan kursornya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar tidak terjadi seperti ini ya. Kalau seperti ini percuma rasanya membuat atau mengubah tampilan kursor, tetapi tidak bisa digerakkan di semua halaman. Nah, jadi solusinya kursor kita panggil terpisah. Maka dari itu ini saya hapus dulu. Ya, layarnya saya kosongkan dulu ya. Di library juga dihapus biar tidak banyak ada objek. Save test movie dulu. Ingat selalu save test movie untuk update perubahan yang kita lakukan ya. Oke, kita tidak lagi kerja di materi maupun menu. Sekarang kita balik lagi kerja di file start atau file yang pertama kita jadikan pintu masuk atau file eksekutor yang pada video sebelumnya sudah saya bahas ya. Nah, lagi-lagi sekarang file start atau file yang pertama jalan. Ini fungsinya banyak ya, agar tidak tumpang tindih filenya, agar bisa juga menampilkan auto full screen, kemudian auto play musik, dan sekarang mengatur agar tampilan mouse-nya bisa aktif di semua halaman.
Nah, ini file mouse-nya yang terpisah ya. Nah, ini sengaja saya buat terpisah, sebenarnya tujuannya untuk memberikan pemahaman ini. Oke, buka mouse-nya. Ya, karena ini akan ditampilkan secara terpisah, jadi ukuran dokumennya juga harus sama seperti file start yang sudah saya buat ini. Ini contoh project saya 1024x768. Oke, save test movie. Ya. Nah, sekarang ini kita panggil ya. Nah, ini close dulu ya, sudah selesai. Nah, kita bermain di file start ya. Sekarang file startnya, ini dia. File start. Ya. Tampilkan panel action script-nya. Nah, yang pertama tadi untuk menampilkan layar penuh sudah, memanggil intro, memanggil musik. Sekarang kita panggil mouse-nya ya. Kita urutkan di posisi selanjutnya. Ya, di sini biar berurutan. Nah, yang dipanggil file yang namanya mouse.swf. Mouse levelnya kita bedakan ya. Level 3. Nah, ini. Jadi di waktu yang bersamaan file flash player nanti bekerja untuk menampilkan layar penuh, kemudian memanggil file intro untuk diteruskan ke file yang lain secara paralel dengan sistem replace-nya. Kemudian file musik juga dipanggil dan file mouse-nya juga dipanggil. Oke, save test movie. Oke, itu sudah jalan ya, sudah berfungsi sepenuhnya. Sekarang kita coba langsung dari filenya dijalankan. Start. Oke, sampai di sini sudah beres ya. Jadi auto full screen sudah selesai, auto play musik sudah selesai juga. Dan terakhir tampilan kursor juga sudah aman dan jalan di semua halaman. Nah, untuk merubah tampilan kursor sebenarnya tidak harus ya. Jadi kalau ingin menarik ya silahkan dikreasikan. Jadi intinya di sini saya menunjukkan bahwa di Flash kita bisa merubah kursor. Oke, sampai di sini silahkan dicoba pada projectnya masing-masing.